mereka itu ternyata ketika ada tesis itu diragukan keasliannya dan kemurniannya. Ada mempertanyakan suratnya, ada yang minta dites kemurniannya, tapi dua-duanya tidak bisa ditunjukkan sampai detik ini. Jawabannya apa? Husnudon saja. Karena nenek moyang kami dari dulu, sejak dulu sudah jualan emas, dan emas yang kami jual itu sudah jelas 24 karat dan tidak ada dari dulu sampai sekarang yang memprotes. Hanya lolo itu ya Wahabi, Syiah, Oten yang mempertanyakan ini. Kalau mau ya husnudon saja, imani saja. Dan itu pun didukung oleh Kiai Nusantara, terutama ke ketua PBNU. Orang goblok tidak perlu ya tanya dalil, orang goblok tidak perlu tanya kitab, ya imani saja bahwa emas mereka 24 karat. Kan sudah disampaikan juga, dikatakan oleh ulama-ulama dulu bahwa mereka itu 24 karat, jelas. Maka kalau kita itu mempertanyakan takut kualat, itu yang terjadi kawan-kawan. Wes ajur-ajur sisan. Host, Wih, kapan Munas luar biasa PBNU itu? Sekarang Munas luar mulai biasa. Munas itu mulai tanggal 17. Kapan Mas? Harus segala. Mulai tanggal 17 itu sampai tanggal 25 mungkin. Tanggal 17 Desember sampai 25 Desember. Iya. Kira-kira host dalam salah satu agendanya MLB ini ada nggak membahas tentang Ba'alawi atau perihal lain tidak ada kaitannya? Oh, kalau ini MLB nggak ada hubungan dengan Pak Alawi, hubungannya dengan Ketua PBNU dan jajarannya. Kalau mungkin setelah terjadi pelantikan pimpinan baru itu ketuanya mungkin membahas Pak Alawi. Oke, siap. Tapi saya mau tanya nih sama hostnya. Kan hostnya pernah bilang Hadratus ya Mbah Hasyim Asy'ari selagi beliau sugeng masih ada pernah berkata, siapa yang mengurus NU dia adalah santriku. Saya nggak pernah masuk ke dalam NU, tapi saya cinta NU. Tetap santri juga nggak tuh host? Iya. Siapapun yang mengurusi NU, maka aku akui sebagai santri. Jadi kalau kita diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh, kan ada 3 orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umat. Ya salah satunya kan ulama. Ya, ulama itu ketika diberikan wewenang untuk memberikan syafaat itu tidak terbatas. Ya salah satunya ya itu yang ada juga yang diberikan kelebihan itu orang yang mati syahid atau syuhada itu ada batasnya 70 orang. Ya salah satunya juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin dijadikan santri oleh Haji Hasyim Asy'ari, ya udah kita ya uri-uri NU, karena leluhur saya juga NU, mbah-mbah saya juga NU. Alhamdulillah kakek saya itu adalah kiai kampung yang hanya mengajarkan alif batak dengan suro dan langgarnya yang kecil saat itu. Gitu Bang Ustadz Acong. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya para kiai NU, walaupun saya tidak pernah masuk ke dalam NU apalagi menjadi pengurus, tapi cintaku, dukunganku, doaku, keyakinanku bahwa NU sekaligus Muhammadiyah, bentengnya NKRI, bentengnya umat. Mudah-mudahan aku juga balik didoakan ya oleh para kiai sebagaimana saya mengirim doa kagem poro kiai, poro santri, poro pengurus NU. Standby. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya boleh nambahin narasi sedikit, Kang?
Silakan Bang. Kang Acong, mumpung ada Kang Acong, Kang Bodrik ini kan. Kalau kita mengutip ya kitab Khalil bin Ibrahim ya dalam Mukadimah Ilmi Ansab di halaman 83 itu, laisa kola min kitabi fi ansab fil ansab hajat walaisa kola hajat walaisa kola ma kitabah. Aduh, langsung aja lah, nggak usah lah dibaca ini, nanti salah-salah bahasa Arab. Tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujah, dan tidak semua orang yang ditulis sah untuk dijadikan hujah. Jadi maksudnya begini, kalau dalam tulisan ini, dengan demikian ya, karena ketiadaan kitab nasab yang menetapkan nasab Ba'lawi sebelum abad ke-9 Hijriah, maka pengakuan nasab Ba'lawi di abad 9 itu batal. Kenapa? Karena ketika mereka mengaku bahwa mereka merupakan keturunan Nabi melalui Ubaid bin Ahmad bin Isa, ternyata kitab nasab sebelum abad ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab nasab sebelum abad ke-9 mencatat anak Ahmad bin Isa yang berketurunan hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi itu gitu itu Kang, Kang Skin. Ada alasannya, bukan pertanyaan kosong tadi. Ketika ada pendapat yang mengatakan tidak ditulis, bukan tidak dicatat atau tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Itulah diksi yang selama ini sering kita dengar ya toh. Nah, maka diksi itu coba kita pakai logika gitu kan. Tidak dicatat bukan berarti tidak ada kan gitu kan. Kita tuh langsung kepikiran bisa jadi. Mungkinkah si Ubaidillah ini seorang tukang cilok misalkan begitu kan. Masa sih tukang cilok? Kalaulah misalkan itu tukang cilok, mungkin kita bisa maklumi. Tapi berdasarkan klaim yang disebutkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah imam besar dan mujtahid mutlak pada waktu itu. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan satu pertanyaan tidak ditulis bukan berarti tidak ada, maka ini bertentangan dengan nalar logika kita gitu loh. Masa sih seorang yang besar tidak ditulis, secara anak-anak yang lain itu disebutkan gitu kan. Itu kalau dalam versi keturunan keluarga. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks yang lain, kesejarahan, Syekh Abdul Qadir Jalani lah kita anggap, yang mereka pandang itu jauh di bawah Paki Mukodam, ya derajatnya, itu ditulis gitu. Muridnya juga menulis. Nah, hal inilah yang coba kita kembalikan kepada mereka. Coba dong berikan pendapat Anda terkait dengan narasi itu. Sedikit memutus DZ, ada kabar penting sedikit. Ada kabar penting sekali ya. Ini nomor HP-nya Kiai Jafar Fauzi itu kena hack ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kan teman-teman ya. Jadi itu yang WA itu bukan Kiai Jafar ya teman-teman. Jadi kemarin saya itu juga ada ya salah satu ustadz ya, sahabat saya sebenarnya itu juga sama ya, WA saya intinya minta bantuan ya, ternyata teman-teman saya yang lain juga di WA yang sama. Oh ternyata ya baru kena hack dan masih nunggu 10 jam untuk pembetulan ya, untuk menghilangkan hacknya itu. Ini kabar ini baru saja saya dapat WA dari beliau. Begitu ya kabar teman-teman ya, jadi jangan sampai nanti kalau ada apa-apa. Itu yang ingin saya sampaikan. Lanjut Bang DZ 67. Baik, terima kasih infonya. Jadi kalau sekarang ini kan begini ya Kang Skin ya, seperti yang saya sampaikan di tempat Gus Hasan tadi. Itu sebenarnya dalam pro kepada tesis ini itu ada 3 kelompok gitu. Kelompok pertama itu Kiai Imad itu sendiri gitu, dalam coba membongkar ya terkait dengan nasab ini gitu. Dan beliau itu banyak sekali menggunakan literasi buku. Yang kedua itu seperti kelompoknya Gus Hasan. Walaupun mereka itu walaupun mereka itu kita rasa seperti selalu ada seperti kompak, sebenarnya mereka itu masing-masing.
menggunakan fund ilmu yang sama gitu kan. Nah yang ketiga itu netizen. Netizen itu adalah kita, Kang Skin. Nah jadi ketika misalkan ada orang yang menyebutkan ya toh kami melihat Kiai Imad ini sebagai orang al-kaburi. Lagi bagi kita sebagai netizen ini nggak ngaruh sama sekali perkataan itu, karena posisi kita dengan adanya diberitahu, oh Kiai Imad itu kan posisinya hanya memberitahu kepada kita, ini loh ada kitab, ini loh catatannya, bla bla dan sebagainya, lalu kita baca, kita teliti, bahwasanya itu tuh tidak tersambung. Nah begitu kan? Nah sekarang kita sebagai masyarakat ini tidak menunggu diskusi yang mau mereka buat diskusi itu tidak penting. Kenapa? Yang penting ya kan masing-masing pihak itu sudah menjelaskan. Asal tahu ini ya Kang Skin ya. Saya sudah mendapat beberapa bukunya, tapi tidak semua ya. Belum ada, masih ada beberapa yang saya tunggu. Ternyata itu ada 8 buku yang menjawab pertanyaan Kiai Imad itu. Yang saya miliki itu Dr. Jafar saya punya, Subhat dari Kiai Hanif saya punya, terus menakar ke pembatal nasabah alawi Rumel saya punya, sama yang terakhir itu keabsahan nasabah alawi. Itu saja, yang 4-nya lagi belum. Nah artinya ketika standar ganda ini yang digunakan, satu mengatakan al-kaburi, tapi di sisi lain mencoba menjawab pertanyaan Kiai Imad itu secara ilmiah, walaupun itu tertolak. Tapi bagi kita masyarakat yang sebenarnya hanya ingin mengetahui yang kebenaran yang ada, tidak penting mau ada diskusi ketemu itu tidak penting lagi. Yang kita butuhkan sekarang, oh ternyata selama ini kamu tuh cuman mengaku-ngaku gitu. Nah, ketika kamu memang mengaku-ngaku lalu kamu masih percaya mempertahankan pernyataan itu, tolong dong tunjukkan buktinya. Salah satunya ya isbat dari narkoba itu. Kita bukan dulu karena kita sekarang udah tahu, standby. Monggo lanjut. Gantian. Pertanyaannya Pak Yai, ada pertanyaan sedikit ini. Monggo. Saya Itu bukan Haila, amin aja. Ya, itu klan Ba'alawi itu kan mayoritas dipanggil Habib di Indonesia, karena dia mengakui Dzurriyyah Rasul. Itu sudah disertifikasi oleh Narkoba Internasional apa belum? Menurut ceritanya itu, Narkoba Internasional itu mungkin yang di Arab Saudi sana atau di mana lagi itu? Kalau di sertifikasi oleh Robito Alawiyah yang diciptakan zaman Belanda di Indonesia, ya nggak salah, ngapain disasain? Saya tidak ikut itu, tidak setuju saya. Nah itu padahal menjadi ini Kang Skin, itu menjadi pendapat saya yang kedua itu Kang Skin. Pendapatnya begini, setelah kita membaca keabsahan nasabah alawi itu di halaman 363 ya, itu ada bukti sahada ya. Sementara di sisi lain tadi Kang Acong juga sempat menjelaskan terkait dengan novel Al-Idrus yang sering sekali memamerkan kitab nasabnya gitu kan, yang kitab kayak buku nikah itu kan. Yang cuman kita minta pendapat itu, ini yang benar yang mana gitu. Yang sahada lebar itu kah atau yang buku nasab yang yang kayak paspor itu. Karena kan nggak mungkin tuh dua, paling tidak ada salah satunya. Ya sama tadi kayak pendapat yang tadi itu menjadi salah satu pendapat ketika nanti kita bertemu kepada klan-klan itu, tapi memang itu khusus buat habaib. Kan ada 2 itu Kang, bukti buku nasabnya. 1 itu ada di dalam bukunya, bentuknya lebar kayak sertifikat itu kan. 1 yang mungkin abang lihat gitu, yang buku nikah kecil itu. Nah yang kita tuh udah tahu semuanya itu kan, tadi kan udah dijelaskan. Nah kita tinggal minta penjelasannya saja, itu yang mana yang dipakai kan begitu. Yang lebar itu kah, apa yang buku seperti paspor itu. Sedikit nambahin ya, kalau dari para pembela Ba'alawi atau dari para kabaib sendiri pernah saya lihat kan, oh ada kami. Tetapi ini debatable ya.
karena banyak juga yang menolak itu diisbat oleh kalangan mereka sendiri, ya. Tetapi yang saya kejar itu sebenarnya mana bukti isbat dari Irak yang mereka nggak punya nih. Karena betapa pentingnya ya, ada dua sosok yang harus kita perhatikan ketika meminta bukti untuk validasi. Pertama, sosok Ubaidillah yang ternyata fiktif, karangan dari Ali Asyakron. Kedua, Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu kan bergelar Al-Abah dan An-Nafat, menjual minyak, sejenis minyak tanah. Hidup dan wafat di Irak, yaitu di Wadi As-Salam, komplek pemakaman besar yang menjadi situs internasional, kebanggaan internasional yang disahkan oleh UNESCO. Semacam kita punya Candi Borobudur, itu milik dunia, bukan saja milik Indonesia, kebanggaan dunia. Nah, Wadi As-Salam ini diperkirakan komplek pemakamannya itu menampung sekitar 6 juta pemakaman. Di situ dimakamkan. Lalu satu pemakaman itu ada juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi versi Ba'alawi, Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, artinya yang hijrah dari Irak ke Hadramaut atau Yaman. Nah, di sini pentingnya nih, bahwa kalau memang benar Ahmad bin Isa hijrah, tentunya nasabah-nasabah, ahli-ahli nasab dari Irak akan menyatakan yes, Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Tapi kan nggak ada. Makanya kalau nasabah internasional yang bona fide tidak akan berani mengisbatkan Ba'alawi. Begitu host, udah panas belum host? Standby. Iya, luar biasa. Ini suatu Selanjut. pencerahan ini. Iya. Monggo, silakan. Monggo Bang DZ, ini Bang DZ ini sudah layak untuk berdiskusi, debat dengan siapapun, baik dari kalangan Habib maupun dari kalangan Muhyiddin ya, yang membela Ba'alawi. Saya langsung kasih jago sama Bang DZ. Luar biasa. Tengku Kori yang sekarang ini jadi Muhyiddin ini, saya kalau didebatkan dengan Bang DZ ya secara disiplin ilmu nasab dan kaidah-kaidah ilmu nasab berdasarkan keabsahan nasab Ba'alawi itu, wah saya tetap jago Bang DZ. Bang DZ lanjut. Enggak, kalau kita tuh bicara yang real aja lah Kang. Contoh ini satu ya. Bahwasanya sanad keilmuan itu terputus kalau kita itu bertentangan dengan dengan guru kita gitu. Nah, akhirnya saya dapat literasi itu di dalam kitab Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din ya, Al-Maktabah Al-Syamilah, ya kan. Jadi begini, ada satu narasi dulu. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik ini adalah 4 mazhab, salah satu 2 diantaranya adalah mereka. Lalu antara Imam Syafi'i ini yang berguru kepada Imam Malik itu berbeda pandangan. Lalu Imam Syafi'i ini itu membuat mazhab fikih sendiri. Nah, jadi kalau kita konekkan kepada Al-Ghazali ini, waqad kana ta'lamu min Ziyad ibni Sabita. Aduh. Nggak usahlah baca, nanti salah-salah saya baca kitabnya ini. Terjemahannya aja. Dan dulu Ibnu Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Sabit ya, dan belajar qiraat kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya, gitu loh. Maksudnya begini kan, jadi berbeda
Berbeda guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicontohkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Tidak seperti saat ini guru-guru yang mendoktrin muridnya harus sama pandangannya tentang, ya maaf ya, saya harus sebut nasabah Alawi, bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui bahwa Ba'alawi seperti dirinya maka ilmunya tidak barokah. Gitu loh. Nah ini kan sebenarnya ada diksi ancaman, justru lebih kepada ancaman. Bahwasanya terkait dengan ketidaksepakatan, saya ini punya guru Kang Acong. Tetapi ternyata di perjalanan saya itu tidak sepakat dengan Kang Acong. Bukan berarti ilmu yang Kang Acong ajarkan ke saya itu tertolak gitu loh. Buktinya ada antara tadi yang disebutkan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Seperti itu kawan. Dikit-dikit aja ya. Boleh usul, boleh ikut bicara. Monggo, monggo. Kalau melihat yang diceritakan tadi itu bab hati mungkin. Ini santriku, kamu harus tahu sama aku. Lihat kitab taklimnya. Lihat kisah Sayyidina Ali. Ya mungkin itu yang dipegang. Mungkin. Kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i yang dipegang adalah kedewasaan berpikir. Malah bangga punya murid beda pendapat. Perbedaannya mungkin di situ. Dilanjut. Tapi guru, Hos, kalau itu abangku Hos, abangku dan guruku, Bang Peta Buyung Hos, sambut Hos. Apa ya? Oh Ya, iya. Assalamualaikum Bang Peta Buyung, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bang Peta Saya Buyung. asik menyimak aja dah. Asik menyimak aja tuh. Cong. Tiba-tiba lewat ya gitu. Saya menyimak aja dulu. Saya masih baru datang pas Abang Acong ini menjelaskan, saya naik nih. Jadi saya nggak tahu apa domain yang harus saya jelaskan ini. Ya enggak apa-apa, di luar tema boleh ya, butuh petua-petua ini kawan-kawan, butuh petunjuk-petunjuk, ya butuh fatwa-fatwa dan dalil-dalil untuk kita berjuang. Bahas Monggo, janda aja Kang Peta dari sisi hukum. Biarin kawan itu si Jerman itu komentar dia dari tadi mute. Jadi gini, sebenarnya yang harus kita tahu ya, saya disclaimer dulu nih, bahwa persoalan nasab itu sebenarnya kalau dirunut dari hierarkinya, itu kan sebenarnya dimulai dari pahamnya orang-orang Syiah yang mengandalkan memang imamah itu, bukan khilafah kan. Memang itu asalnya itu dari orang Syiah. Orang Syiah itu kan makanya namanya Syiah Imamiyah, umpamanya Syiah Isna Asyariah itu kan disebut Syiah Imamiyah karena mereka itu selalu mengandalkan bahwa harus dari keturunan Rasulullah itu yang jadi pemimpin, kan seperti itu. Sedangkan itu pada dasarnya nggak ada contohnya dari Rasulullah gitu. Ya bukti nggak ada contohnya itu kan ketika Rasulullah wafat dan dia nggak pernah menunjuk keluarganya gitu. Ali sendiri kan nggak ada secara eksplisit maupun implisit. Justru yang ditunjuk itu ya para sahabat yang lebih kompeten gitu. Orang-orang Syiah itulah yang selalu melihat itu bahwa keunggulan itu berdasarkan nasab, kan seperti itu. Nah, paham-paham itulah yang selalu coba dipakai oleh orang-orang yang mengandalkan bahwa itu nasab harusnya berasal dari keturunan Nabi gitu. Dan itu kan memang pandangan yang seperti itu kan seksi. Makanya orang-orang Ba'lawi itu nggak mau dibilang mereka itu bukan keturunan itu kan. Walaupun kalau dari kajian ilmiah seperti tesisnya kayak Imad itu kan jelas-jelas itu tidak bisa dibantah bahwa itu nasabnya hanya tersambung ke Ubaidillah, tapi tidak pernah tersambung ke Rasulullah SAW. Apa kejelasannya? Ya udahlah,
Anggaplah umpamanya kita sekarang ini ngerti teknologi, ya kan? Anggaplah Ahmad Al-Muhajir itu tidak pernah dibahas di abad ke-5, 6, 7, 8. Baru di abad ke-9 tiba-tiba dibahas gitu. Kalau orang-orang pada saat itu yang pengen, karena ini pembahasan nasab itu kan pada saat di abad-abad itu kan tidak terlalu bergema gitu, karena orang yang membahas nasab itu biasanya diklaim, oh ini penganut kiri nih, orang-orang Syiah nih, iya kan? Di masa ini kan orang-orang Sunni itu kan tidak pernah mengandalkan nasab, selalu berdasarkan keilmuan gitu kan. Ya di mana buktinya? Ya buktinya itu imam-imam itu. Kan mereka bukan anak beranak tuh, imam mulai dari Imam Malik, terus Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Sebelumnya umpamanya di Irak itu ada Abu Hanifah. Abu Hanifah malah kenapa umpamanya lebih mengandalkan kias? Karena ya orang-orang Irak itu banyak yang memalsukan hadis kan? Makanya dia lebih mengandalkan rasionya. Ya orang yang paling jago memalsu hadis itu kan adanya di Irak gitu. Makanya Imam Abu Hanifah itu lebih mengandalkan kias atau ra'yi dibanding terkait dengan hadis-hadis ahad, daif, kan begitu. Itu kan udah ketahuan tuh patronnya. Orang-orang yang mengaku mengandalkan itu nasabnya dari Rasulullah, memang pada abad-abad itu jarang dibahas. Karena itu tidak penting. Kalau orang tahu di situ, pasti orang tahu bahwa itu dari aliran kiri pasti. Artinya ya ujung-ujungnya pasti orang Syiah tuh. Karena waktu itu dibangun itu bahwa kekhalifahan itu ya kita tidak mengandalkan nasab kan, tapi mengandalkan keilmuan gitu. Makanya imam-imam itu kan tidak ada yang nasabnya beranak pinak gitu, tapi keilmuannya memang. Meskipun secara faktual imam-imam mazhab itu umpamanya berguru kepada imam-imam yang lainnya, cuman polarisasi atau kedalaman pemikiran itulah yang berkembang. Iya kan, bukan anak-anaknya yang berkembang, tapi pola pemikirannya. Nah tiba-tiba umpamanya ini kaum Ba'lawi ini ya dia mencari-cari lah, karena apalagi umpamanya kita yang ini umat Islam di Nusantara memang kan agak kagok tuh kalau ngelihat orang Arab. Itu harus diakui itu Bang. Kita selalu takzim sama orang-orang Arab itu. Iya kan? Apalagi umpamanya ya kakek nenek kita itu mengalami kan. Orang-orang Arab itu ya selalu dicium-cium tangannya, iya benar. Tapi mereka kan ngaku-ngaku aja. Begitu umpamanya ada triggernya ini Imam Gus Imad, udah kan ketahuan tuh penelitiannya. Karena sekarang itu ya kita gampang melacak, kitab-kitab itu gampang terlacak. Begitu ada tesis, dia sulitlah itu. Bahkan sampai sekarang kan nggak ada tesisnya. Ngapain juga, kalau saya dari dulu sih nggak percaya. Bukan nggak percaya apanya, memang bagi saya itu penghormatan yang terlalu berlebihan dan cenderung mengkultuskan, pasti itu ajaran yang menyimpang. Saya yakin itu. Ya, seperti itu Bang, kalau saya. Terima kasih. Tuh Bang Acong tuh, silakan. Ada Abang Acong tuh. Sedikit aja ya. Tapi memang fakta bahwa para habaib juga banyak yang Syiah, walaupun tidak sebanyak yang Aswaja. Kemudian dalam tiap-tiap ceramah, mulai dari saya kecil, beberapa kali ikut abang saya, kemudian di video-video, nggak pernah ada